Nah, rangkaian acara dari awal kita membaca Thalathibul Athos, dilanjut dengan pembacaan Maulid Simtudror, sudah terlaksana semua. Semoga kita berdoa dengan apa yang tadi kita baca. Semoga hajat-hajat kita, terkhusus hajat Sahibul Bait, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mempunyai urusannya semoga Allah permudah, yang mempunyai utang piutang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat lancarkan dan cepat lunaskan semua utang piutangnya, amin ya rabbal alamin. Teringat di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Jawi. Al-Imam Nawawi Al-Jawi adalah salah satu ulama asal Indonesia yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Jangan dikira ulama-ulama Indonesia itu tidak tinggi ilmunya. Banyak sekali para ulama-ulama luar negeri itu berguru kepada ulama Indonesia. Dan salah satu guru besar, salah satu ulama yang dikenal oleh penjuru dunia adalah Al-Imam Nawawi Al-Jawi, orang Jawa. Beliau itu mengarang salah satu kitab namanya Kitab Nasaihul Ibad. Ini yang sering kita baca ketika pengajian ibu-ibu. Kita baca kitab Nasaihul Ibad ketika pengajian ibu-ibu, main itu maupun kuliah subuh ataupun Jumat pagi. Itu di kitabnya beliau menjelaskan barang siapa orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cirinya ada 3. Yang pertama apa? Malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ciri orang yang makrifat, orang yang mengetahui akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama malu. Maksud definisi malu di sini adalah ingin mengerjakan sesuatu yang membuat dosa dirinya, dia tidak mau kerjakan karena Allah Maha Melihat. Allah Maha melihat kita dimanapun kita berada, baik itu kita di dalam kamar, di kamar mandi ataupun di lainnya. Allah melihat kita di kamar mandi, kita nggak ada yang tahu. Air gak gerojok ya biar kagak kedengeran. Nggak ada yang tahu, tapi Allah melihat. Kalau kita punya sifat ma'rifat, kalau kita punya malu kepada Allah, itulah kita salah satu ciri ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua apa menurut Imam Nawawi? Yang kedua adalah mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai Allah dengan senantiasa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bersyukur atas apa yang Allah kasih kepada kita. Kalau kita lihat ciptaan Allah sangat indah. Kalau kita sering main ke gunung, ke hutan ataupun ke lautan yang lainnya, itu sungguh indah ciptaan Allah. Kita mencintai itu karena itu adalah anugerah yang Allah kasih kepada kita. Dan mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kelembutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai manusia yang paling sempurna, baginda Nabi Yana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau lagi maulid, mau ada siapapun kita taklim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali fokus kita terhilang. Jangan sekali-kali fokus kita terhilang oleh siapapun, karena di situ telah dibacakan maulid baginda Nabi Yana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita kepada Nabi Muhammad, akhlak kita ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad, akhlak kita ketika dibacakan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita mahalul kian pun jangan ada yang nyender, karena kenapa? Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan datang. Dijelaskan orang membaca maulid Simtudror ketika ya Nabi salam alaika, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Kecuali pembacaan maulid tiba ketika dari baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, itu Nabi sudah datang.
pembacaan maulid tiba. Dan kita ketika dibacakan maulid Simtudrar, ketika mahalul qiyam Nabi pasti datang. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang nyender, jangan ada yang ketawa-ketawa. Bahwasanya mencintai apa yang Allah cintai itu senantiasa adalah salah satu contoh orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah berteman dengan niat berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau berteman dengan orang, kalau bukan didasari dengan niat berteman karena Allah, pasti kita bakal kecewa sama orang. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari orang tersebut, kita berteman, itu kita niatnya bukan karena Allah, itu pasti akan bakal menemukan namanya rasa kekecewaan. Tetapi kalau kita berteman dengan dasar berteman karena Allah, itu kita tidak dapat menemukan kekecewaan apapun. Karena di situ Allah yang menjadi patokan utama kita untuk senantiasa hablum minannas terhadap sesama manusia. Itu adalah ciri orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan seperti ini, kita berteman seperti ini adalah senantiasa pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan kebaikan, berteman dengan membawa mendirikan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman sudah menjauhkan kita terhadap majlis ilmu, kalau teman sudah menjauhkan kita terhadap Allah, itu baru kita boleh tinggalin. Karena kenapa? Karena sebaik-baiknya teman adalah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita punya teman banyak kalau kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mending energi kita positif yang bisa ngajak orang lain tadinya berbuat keburukan menjadi kebaikan. Kalau energi kita lemah, di situ kita bakal diuji dengan adanya teman kita, maka kita terjerumus menjauh kepada Allah. Walliya'udzubillahi min dzalik. Kita kuatin dulu energi kita, baru kita berteman sama siapapun dengan wasilah kita. Siapa tahu orang semua itu tertarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tiga ciri orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Imam Nawawi Al-Jawi di dalam kitab Nasaihul Ibad. Perhatikan, kita cerna, kita ngaji. Kalau pembahasannya kita bahas sekarang ini, tiga ini pun lama. Tapi ini intinya saja, itu yang tiga itu adalah ciri makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.